Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Manda Fatima Sari dengan NIM 2003113413421. Saya berasal dari kelas Fisika A. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori mekanika kuantum yang mengenai atom berelektron banyak. Nah, pengertian dari atom berelektron banyak. Nah, pada atom berelektron banyak, tingkat-tingkat energi tidak hanya bergantung pada N, tetapi bentuk orbitalnya mirip, walaupun ungkapan matematikanya tidak identik. Nah, untuk atom berelektron banyak, pada orbital yang sama bisa terdapat dua elektron, tetapi harus dengan yang berbeda, prinsip barangan Pauli. Nah, spin itu sendiri adalah sifat intrinsik elektron yang dapat menyebabkan terjadinya medan magnet di sekitarnya. Arah medan yang dihasilkan dapat berlawanan, sehingga dinyatakan dengan bilangan kuantum spin yang berbeda, yaitu M sama dengan +1 atau M sama dengan -1/2. Nah, selanjutnya itu ada prinsip eksekusi Pauli. Menurut prinsip eksklusi Pauli, menyatakan bahwa dalam satu atom yang sama tidak mungkin ada dua elektron dengan keempat bilangan kuantum, yaitu NLMS yang sama. Nah, orbital yang sama akan mempunyai bilangan kuantum NLM yang sama, tetapi yang membedakan hanyalah bilangan kuantum spin, yaitu S. Nah, setiap orbitalnya itu dapat berisi dua elektron dengan spin yang anti paralel atau berlawanan arah. Jadi, satu orbital dapat ditempati maksimum oleh dua elektron. Karena jika elektron ketiga dimasukkan, maka akan memiliki spin sama dengan salah satu elektron sebelumnya. Nah, contohnya itu pada orbital 1s akan ditempati oleh dua elektron, yaitu elektron pertamanya ada N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan 1/2. Dan elektron keduanya itu adalah N sama dengan L, 0 sama dengan L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan -1/2. Nah, jadi, elektron pertama dan elektron kedua mempunyai harga bilangan. Nah, kuantum NL dan M yang sama, tetapi harga bilangan kuantum S itu berbeda. Jadi, elektron ketiga tidak dapat menempati orbital 1s lagi. Sebab, jika elektron ketiga menempati orbital 1s, maka harga bilangan kuantum NL dan S-nya, elektronnya akan sama dengan elektron pertama ataupun elektron kedua. Selanjutnya ada sifat-sifat unsur. Nah, sifat unsur itu memiliki dua sekulit, yaitu yang pertama terisi penuh merupakan konfigurasi paling mantap, dan yang kedua sekulit terisi penuh tidak memberi saham pada sifat fisika dan kimia. Nah, sifat fisika dan dari berbagai unsur. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan seimbang. Nah, jadi sebuah atom bukan suatu besaran yang tertentukan secara pasti. Hal ini karena ukuran sebuah atom oleh rapat probabilitas. Jadi atom tidak dapat diukur melalui percobaan. Pengukurannya dilakukan dengan mengukur jarak atom antara atom dalam sebuah kristal yang mengandung unsur itu. Nah, ini dia gambar jari-jari atomnya. Bisa dilihat di sini. Nih. Di bawahnya adalah nomor atomnya ya. Selanjutnya ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron dari tiap mol spesies dalam keadaan gas. Nah, energi yang diperlukan untuk membebaskan sebuah elektron dari atomnya. Nah, misalnya tuh atom hidrogen E-nya sama dengan 13,6 elektron valensi, yang heliumnya E sama dengan 24,6 elektron valensi untuk probabilitas pertama, dan E sama dengan 54,4 elektron valensi untuk probabilitas kedua. Teori mekanika kuantum. Nah, di sini ada teori dari Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Nah, elektron menempati ruang tertentu dalam atom dan terus-menerus bergerak seperti gelombang. Nah, penyelesaian dari fungsinya itu, fungsi gelombang Schrödinger menghasilkan dua bilangan kuantum. Nah, untuk menyatakan kedudukan elektron dalam suatu atom.
Ya, yang pertama ada bilangan kuantum utama, yang kedua bilangan kuantum azimut, yang ketiga bilangan kuantum magnetik. Teori kedua tuh dari Werner Heisenberg pada tahun 1927. Werner Heisenberg mengajukan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin secara bersamaan dan akurat mengukur posisi dan momentum dari partikel yang sedang bergerak. Upaya pengukuran hanya akan memberikan ketidakpastian. Nah, ini ada 4 gambar dari teori ketidakpastian Werner Heisenberg. Selanjutnya tuh ada orbital. Nah, ini dia gambar orbital. Nah, orbital itu sendiri adalah ruang dengan ketidakbolehjadian terbesar menemukan elektron dalam suatu atom. Nah, ini di atom. Nah, ini yang garis luarnya itu adalah daerah kebolehjadian menemukan elektron. Nah, yang di tengah ini adalah inti atom. Selanjutnya bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama ini menyatakan ukuran orbital nilai N adalah 1 sampai dengan tak terhingga. Nah, bilangan kuantum utama ini menentukan besarnya energi total elektron pada orbit atau lintasan elektron pada kulit atom. Besarnya energi total elektron pada atom bersifat kekal, dan besarnya energi pada masing-masing kulit atom ditentukan bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama ini mempunyai harga positif yaitu 1, 2, 3, sampai seterusnya. Bilangan kuantum utama menyatakan tepat lintasan atau orbit elektron dalam atom yang disebut kulit atom yang diberi nama dengan huruf besar. Nah, seperti kulit K. Kulit K untuk nilai N-nya itu sama dengan 1, kulit L untuk nilai N-nya sama dengan 2, kulit M untuk nilai N-nya sama dengan 3, kulit N untuk nilai N-nya sama dengan 4, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini ya. Udah jelas. Nah, selanjutnya bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital nilai M adalah berkisar dari -1, 0 hingga +1. Nah, ini dia. 1 untuk nilai N-nya dengan 0. Nih, jelas di sini ya. Nah, bilangan kuantum ini tuh menentukan orientasi dari orbit elektron dalam medan magnet. Nah, bilangan kuantum magnet juga merupakan proyeksi vektor pada suatu sumbu. Nah, selanjutnya ada bilangan kuantum spin atau S. Di samping bergerak mengelilingi atom, elektron juga berputar pada sumbunya yang disebut dengan spin. Spin dapat menimbulkan momen magnetik yang memiliki 2 kemungkinan putaran yang paling berlawanan arah. Nah, ini dia gambarnya berlawanan arah. Yang satu nilainya +1/2 dan yang kedua nilai-nilai -1/2. Nah, arah putaran ini dinyatakan nilai yang bertanda +1/2 dengan notasi penulisan anak panah yang ke arahnya ke atas dan arahnya yang lain diberi tanda -1/2 dengan notasi penulisan anak panah ke arah bawah. Nah, itu dia penjelasannya. Selanjutnya ada konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu sendiri adalah susunan elektron-elektron dalam atom yang sesuai dengan tingkat energinya. Itu memiliki dan ini aturan-aturan dari konfigurasi elektron. Ada 3, yaitu dari Principle of Bohr, aturan Hund, dan larangan Pauli. Nah, dari prinsip of Bohr itu sendiri adalah elektron mengisi orbital dari tingkat energi yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, di sini itu dari 1s, 2s berurut dari ini. Ada nih. Nah, yang selanjutnya itu adalah aturan Hund. Nah, dalam orbital yang setingkat, elektron tidak boleh berpasangan sebelum seluruh orbital setingkat terisi dan sebuah elektron. Nah, ini nggak boleh. Nih, itu dalam kotak-kotak ini harus terisi berpasangan. Tidak boleh ini sisa gitu. Nah, selanjutnya adalah larangan Pauli. Nah, di sini dalam satu atom tidak boleh ada elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama harganya. Nah, materi selanjutnya ada logam transisi. Logam transisi merupakan
Kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3 sampai 12 atau yang lebih dikenal dengan golongan 1B sampai 8 pada sistem lama, pada sistem periodik bisa dilihat. Nah, logam tenisisi juga didefinisikan sebagai sebuah unsur yang memiliki subkulit yang tidak terisi penuh atau dapat memberi kation dengan subkulit yang tidak terisi penuh. Nah, di sini ada sifat-sifatnya tuh dari unsur transisi. Yang pertama ada bersifat logam dan paramagnetik, dan yang kedua membentuk senyawa berwarna, yang ketiga memiliki beberapa bilangan oksidasi, yang keempat membentuk ion katalis. Nah, materi selanjutnya itu, atau bisa dibilang materi terakhir dari saya, yaitu adalah dari sinar X. Nah, sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang panas, radio, dan cahaya sinar ultraviolet. Tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Nah, sinar X itu ditemukan oleh sarjana fisika berkebangsaan Jerman yang bernama W.C. Röntgen tahun 1895. Dan sinar X ini memiliki sifat-sifat, yaitu mempunyai daya tembus yang tinggi. Sinar X dapat menembus bahan dengan daya tembus yang sangat besar. Nah, juga mempunyai panjang gelombang yang pendek dan juga bisa digunakan dalam pengobatan radioterapi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.